telinga kalian tuh dipasang lagi. Saya ulang sekali lagi. RK ini punya istri pertama namanya Desi Natalia Gultom. Kalian bantu cari istri yang pertama ini ya, Desi Natalia Gultom. Kalian DM nanti si Rosi. Kak, saya kenal ada yang namanya Desi Natalia Gultom. Ini loh orangnya, yang ini bukan. Karena Rosi pernah didatangin istri pertamanya. Yang dimana RK mengaku bahwa sudah cerai. Sekali lagi, RK mengaku sudah cerai di hadapan Rosi. Dia akan berbohong di atas kebohongan yang satu, di atas kebohongan yang satu. Kenapa saya bilang RK belum bercerai dari istri pertamanya? Karena saat itu si istrinya ini telepon mertua saya. Bahkan istrinya itu maki-maki saya. Katanya apa? Kamu hidup dengan suami saya. Loh, saya bilang bukannya udah cerai? Saya belum bercerai dengan RK. Saya ditipu, ya. Jadi RK udah, kamu stop, nggak usah berbusa di situ. Kamu mau bikin framingan apapun, saya nggak takut, ya. Karena saya berdiri di atas kejujuran. Apa yang saya omong ini jujur, ya. Kamu di keluarga kamu aja dibuang kok karena kamu kelakuan kamu barbar, nggak jelas. Orang tua kamu aja kamu lawan kok. Rosi, Orang tua ceritakan kamu, itu dong. orang tua kamu aja angkat tangan sama kamu, ya. Rosi, ceritakan yang itu dong. Ceritakan yang dia bilang sama kami itu bahwa cengkraman itu adalah karena kamu kesurupan. Nih ya guys, saya itu diseret-seret sama RK di halaman rumah tuh jam 1 malam. Ya, jam 1 malam diseret-seret karena malam itu saya habis dari rumahnya Priska. Bahwasannya dia selama ini masih berhubungan dengan Priska. Jadi saya bilang sama si RK, kenapa kamu tipu saya lagi? Kamu bilang udah putus, nyatanya kalian masih berhubungan. Ya udah, namanya orang udah kebongkar kebusukannya, mungkin panik ya. Dan saya sebagai seorang istri, jujur saya emosi. Saya maki dia, saya hina dia. Kamu bicara masalah agama di sosial media, tapi akhlak kamu juga nggak lebih bagus dari binatang. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Ko Dondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Heboh teman-teman ya. Rosi Raja Gugu, istri dari RK, seorang apologet Kristen, akhirnya speak up. Akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya. Teman-teman, sebelumnya kalian sudah tahu ya, bahwa RK bulan lalu kepergok istrinya sendiri saat sedang selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Priska di sebuah kamar kos atau yang disebut umekos ya, umekos, dimana saat itu RK terdiam ya, dan selingkuhannya dijambak oleh Rosi Raja Gugu yang merupakan istri sah dari RK. Dan akhirnya teman-teman, setelah 1 bulan kita dapat data-data baru lagi. Nah, ini yang menarik ya.
selama ini Rossi memilih diam, nggak mau bahas si RK, karena dia merasa ya sudahlah, ya toh ini masalah pribadi seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi ini sudah viral, sudah istilahnya kandung basah gitu ya, udah terlalu basah. Tetapi setiap hari RK selalu memelas. Di setiap live-nya RK selalu mengatakan bahwa dia jadi korban dari Rossi, di mana RK memframing bahwa Rossi ini adalah wanita barbar yang suka menyiksa dirinya. Gara-gara sering disiksa, gara-gara sering ditindas, RK memilih selingkuh. Nah, jadi ini ngelesnya teman-teman ya. Jadi alasan dia selingkuh karena dia ditindas, karena Rossi ini kasar dan sebagainya. Nah, ini yang menarik. Jadi Rossi yang setiap hari mendengarkan framingan-framingan dan fitnahan tersebut akhirnya nggak tahan juga. Akhirnya Rossi speak up bagaimana bahwa dialah yang di KDRT, dialah yang disiksa, bahkan pernah dikurung, diseret-seret di halaman seperti binatang gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman. Dan teman-teman mau nonton lebih lengkap mungkin bisa di channel Jadid HMC. Ya, di Jadid HMC kita putarkan unek-unek Rossi secara lengkap, tapi di sini kita akan lebih banyak reaksinya. Kita akan lebih banyak tanggapannya sambil memutarkan cuplikan-cuplikan yang tidak kita tampilkan di channel sebelah. Ya, kita di sini lebih ke poin-poinnya. Ya, kita nggak akan dengar secara panjang, tapi kita ambil yang poin-poin pentingnya, bagaimana Rossi menyampaikan fakta-fakta yang teman-teman harus ketahui. Ya, jadi dari Rossi sendiri, dari orang-orang terdekat sendiri, dari kekristenan sendiri mengakui banyak sekali apologet-apologet Kristen itu kalau ngomong firman Tuhan luar biasa sekali. Ngomong tentang Kristen, ajaran Yesus begini, ajaran Kristen begini gitu kan. Itu luar biasa sekali. Tapi akhlaknya hancurnya na'udzubillah teman-teman. Akhlaknya hancurnya luar biasa. Bayangkan ya, dari mulut yang sama yang selama ini ya menyiksa istri, ngomong kasar, maki-maki orang, tiba-tiba bisa ngomong firman Tuhan. Menurut kalian masuk akal nggak? Menurut kalian apakah mungkin itu firman Tuhan? Atau jangan-jangan itu firman setan? Karena setahu saya, yang kudus tidak mungkin bisa bersatu dengan yang najis. Ya. Di kekristenan ada ayat tentang kudus tidak mungkin bisa bersatu dengan yang najis, teman-teman. Jadi nggak mungkin dari mulut yang najis, dari akhlak yang najis, bisa menyampaikan firman Tuhan. Sehingga patut dicurigai bahwa yang dia sampaikan jangan-jangan firman dari setan. Ya, yang dia sampaikan firman dari setan. Ini teman-teman harus garis bawahi. Dan sekali lagi, kita akan dengar dari istrinya dan teman-teman terdekat RK mengenai siapa RK ini sesungguhnya dan apa saja yang selama ini sudah terjadi. Saya kasih clue dulu teman-teman ya. Ada beberapa fakta yang cukup mengejutkan. Yang pertama, ternyata RK sudah punya istri duluan. Sebelum dengan Rossi, dia sudah punya istri yang bernama Desi Natalia Gultom. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi baik Rossi maupun Desi, ya ini agak mirip namanya ya, satu Desi, satu Rossi, dan dua-duanya dari etnis Batak. Ya, saya agak bingung gitu. Ini ketemunya di mana gitu? Kalau dia tinggal di Sumatera Utara, make sense gitu kan? Cari istri yang Kristen, kebanyakan dapat dari Batak. Tapi dia tinggalnya di NTT. Di NTT teman-teman ya, dia cuma pernah ke Bandung nampaknya, ya. Dan kok bisa gitu? Kok bisa dua-dua istrinya, dua-duanya dari etnis Batak ini? Atau dia memang sukanya dengan orang Batak gitu ya? Nah, ini menarik gitu. Ini menarik untuk dibahas. Karena tinggalnya di NTT, istri pertama Batak, istri kedua Batak. Oke, ini istri ketiga belum ya, belum ada istri ketiga, cuman ada selingkuhan. Priska itu yang nggak Batak. Ya, Priska itu yang nggak Batak, ini agak aneh gitu. Atau dia sudah bosan gitu kan, udah bosan, cari yang lain gitu, sensasi yang lain. Atau apa gitu, ini menarik. Terus ternyata dia belum cerai secara negara, ya secara resmi dari Desi Natalia Gultom. Jadi bisa dibilang dia poligami jatuhnya ini ya. Dia poligami, yang satu dinikahi secara Protestan, yang satu dinikahi secara Katolik. Dan disinilah kebesaran Allah, teman-teman. Ya, di sini yang teman-teman harus ingat baik-baik ya. Banyak sekali apologet-apologet Kristen, ya. Begundal-begundal inilah, saya nggak tahu ya, pantas nggak disebut apologet Kristen atau tidak. Tapi masalah dari kekristenan sendiri tidak membantah mereka apologet, ya serba salah gitu. Jadi
dari para polikardus apologet Kristen ini, kita sering sekali mendengarkan fitnahan kepada Islam dan framingan-framingan bahwa Islam ini agama yang cabul, agama yang merendahkan wanita, kerjanya poligami gitu kan. Nah, tapi satu persatu mereka sendiri terbongkar aibnya, kebusukan mereka. Saya ingat sekali dulu joker swasta paling sering menghina poligami. Ya, bagi teman-teman yang nonton dari 5 tahun lalu pasti tahu siapa joker swasta. Joker swasta itu Katolik dan terbongkar bahwa dia juga poligami. Ya, dia juga poligami. Terus RK juga sering, ya, ada beberapa kali dalam diskusi dia menghina tentang poligami dalam Islam. Dan ternyata ya dia poligami juga. Apapun ceritanya, Desi Natalia Gultom, istri pertamanya belum dia ceraikan. Kalau belum diceraikan, artinya dia poligami dengan Rosi Raja Gugu. Halo, apa ini teman-teman? Ini terbongkar semua kebusukan mereka. Dan kita akan nonton dulu ya cuplikan-cuplikan pentingnya ini, pernyataan-pernyataan fakta dari Rosi Raja Gugu mengenai kebejatan moral dari RK ini. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok ya. Di mana ada kantung ini, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Aduh, memang sesuai nampaknya ini, kebejatan moral. Dan sebelum kita nonton, iklan dulu teman-teman. Ya, kita jualan gula aren cair, kita jualan kopi, dan kita ada jualan madu juga teman-teman ya. Semua yang halal kita jual, yang penting jangan jual Tuhan seperti RK. Ya, jangan jual agama. Jangan jual agama untuk dapat saweran, untuk dapat koin, supaya kamu bisa makan, supaya kamu bisa hidup enak. No, mending kerja teman-teman. Mungkin YouTube ada menghasilkan, tapi ya mending kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya bantu masjid, sumbangkan fakir miskin, anak yatim ya. Gunakanlah YouTube yang Allah titipkan kepada kita ini, channel yang Allah titipkan ini untuk hal-hal yang positif. Kalau kita cari makan, mending dari jualan saja. Telinga kalian tuh dipasang lagi. Saya ulang sekali lagi. RK ini punya istri pertama namanya Desi Natalia Gultom. Kalian bantu cari istri yang pertama ini ya, Desi Natalia Gultom. Kalian DM nanti si Rosi. Kak, saya kenal ada yang namanya Desi Natalia Gultom. Ini loh orangnya, yang ini bukan. Karena Rosi pernah didatangin istri pertamanya, yang dimana RK mengaku bahwa sudah cerai. Sekali lagi, RK mengaku sudah cerai di hadapan Rosi. Sekali lagi, RK mengaku sudah cerai di hadapan Rosi. Ternyata pada saat dicari usut punya usut setelah dia sudah menikah sah di gereja Katolik, ya di gereja Katolik ya, secara sah di gereja Katolik, baru ketahuanlah ya. Pada saat dia sudah selingkuh itu, barulah dicari tahu, ketahuan bahwa apa? Dia belum cerai dari istrinya yang pertama. Itu. Dan ditinggalkan begitu saja sama RK. Ya, begitu. Ya karena dicerai secara Protestan. Dia nikah secara Protestan dengan si cewek itu. Cerai pun ya mungkin secara Protestan, we don't know. Ternyata dia belum bercerai sama istri pertamanya. Ya, begitu. Dan dia juga bertemu dengan Rosi sesama apa? Sesama Protestan. Sekali lagi, semasa dia menjadi Protestan. Oke? Semasa dia menjadi Protestan. Makanya dia tuh jadi Katolik itu baru 3 tahun ini. Baru 3 tahun ini dia jadi Katolik, itu pun Katoliknya masih abal-abal. Nah, gini ya, kami di sini bukan menghakimi. Sekali lagi ya, kita di sini bukan menghakimi dan tidak ada Katolik yang terpisah dua. Emangnya siapa dia? Hah? Siapa dia? Paus. Jadi ada 2 paus, begitu maksud kalian? Enggak lah, dia bukan siapa-siapa. Tanpa dia pun juga gereja Katolik masih tetap berdiri. Tanpa dia pun juga gereja Katolik masih tetap bisa diwartakan di seluruh dunia. Who is he? Siapa dia? Ya, dia bukan siapa-siapa. Ya, gereja Katolik akan terus berjalan tanpa dia. Begitu loh. Ini bukan soal menghakimi atau tidak. Ini soal bagaimana kalian tuh menegur. Kalian tuh jangan sok bilang jangan menghakimi, kalian saja tidak bisa menegur dia. Ketika kalian sudah tahu hal yang seperti ini, coba kalian datangin dia, tegur dia. Ya, tegur dia. Bro, berhentilah dulu live, bro. Selesaikan dulu masalahmu, bro. Pulang dulu ke Maumere, bro. Selesaikan masalahmu sama istrimu, bro. Di hadapan gereja dan Romo, bro.
Begitu seharusnya. Seharusnya sikap kalian itu seperti itu ketika sudah dengar ini. Jangan curhat di bawah dengan mengatakan, ya jangan menghakimi. Loh, timbang kau cuma bilang jangan menghakimi, lebih baik kalian tegur dia, suruh dia jangan dulu live, selesaikan dulu masalahnya, itu lebih penting gitu loh, itu lebih penting. Karena apa? Karena dengan cara ini dia itu selalu menjual kesedihan dia, menjual permasalahan hidupnya dengan orang-orang. Ini yang saya mau cut itu di situ. Kenapa? Karena dia sudah hubungin orang-orang dan bilang saya tidak punya duit, istri saya memangkas semua pendapatan saya. Asal kalian tahu dia masih bisa hahaha di belakang mengatakan saya itu sudah ada duit juga dari YouTube, dapat juga dari ini. Dan kalian dengan bangganya masih mendukung dia, gitu loh. Ini saya nggak bisa. Bukan soal ajarannya yang salah, kita nggak ngomong ajaran. Siapa yang bilang ajaran dia salah? Kita ngomong dia secara pribadi apa? Selesaikan masalah. Berkali-kali nggak selesaikan masalah. Sampai bilang kami apa? Bilang kami pengkhianat, penjilat, terus apa lagi tuh? Iblis loh. Udah dibilang berkali-kali di belakang, selesaikan masalahmu bro. Jangan Iblis, dulu. setan. Iya. Iblis, setan. Itu Menusuk yang dari dibilang. belakang. Kalian yang nggak tahu apa-apa, yang kami itu selalu ditelepon, diteror setiap hari. Dia nelponin saya setiap hari. Untuk apa coba? Begitu loh. Gak usah suruh-suruh saya untuk liatin foto Bunda Maria ini. Bunda Maria pun juga kalau mau gampar dia mungkin pasti akan digampar itu. Anak kurang ajar kok. Begitu loh. Nah, satu lagi gini Mina, aku mau lurusin kan. RK kan barusan kan aku dengar katanya aku juga pengen punya keturunan, kata dia gitu. Dia bilang kan tadi, oh mereka sudah masuk jebakan saya. Dia bilang gitu kan barusan kan. Jadi RK ini kan ngeributin keturunan dari aku ya. Nah, saya sudah berupaya untuk hal ini ya, mempunyai keturunan, dan RK sendiri yang mengantar saya ke dokter kandungan bahwa saya dinyatakan saya tidak ada masalah. Ya, supaya ini pasti RK udah enlive dan pasti dia dengar. Karena barusan dia bilang saya juga pengen punya keturunan. Jadi tadi saya simak dengan kata Mami Tabita. Yang dia bilang apa tadi Mami itu? RK bilang mau punya keturunan dari saya. Saya dinyatakan baik-baik saja oleh dokter kandungan. Bahkan dokter kandungan sendiri yang meminta kepada RK supaya periksa juga. Tapi apa RK bilang? Saya baik-baik aja, subjektifnya dia. Kalau saya jelas, hasil saya keluar dari dokter kandungan berupa apa tuh kayak USG gitu, apa sih namanya? Mina kalau hasil apa tuh? USG ya? Kok USG? Ya hasil lab lah, hasil labnya keluar bahwa saya nyatakan USG, baik-baik USG. sama dokter kandungan, dan RK yang disuruh untuk periksa, tapi dia tidak mau, ya. Jadi kalau dia meributkan masalah keturunan dari saya, keturunan kamu aja, darah daging kamu aja kamu buang kok, ya. Istri kamu aja yang pertama lagi hamil kamu tinggalin kok, banyak bicara kamu. Gak usah. Jadi ini kalau misalnya CRK sebentar mau bikin framingan lagi, data akuratnya ada di saya semua. Gak usah. Saya udah terbukti kok, saya punya anak 3 kok. Udah guys, ini kalau udah mandi basah sekalian, ngapain? Emang kamu bawa anduk, Rosi? Basah sekalian. Bawa C. Jadi saya udah bilang, dia akan berbohong di atas kebohongan yang satu, di atas kebohongan yang satu. Kenapa saya bilang RK belum bercerai dari istri pertamanya? Karena saat itu si istrinya ini telepon mertua saya. Bahkan istrinya itu maki-maki saya. Katanya apa? Kamu hidup dengan suami saya. Loh, saya bilang bukannya udah cerai? Saya belum bercerai dengan RK. Saya ditipu, ya. Jadi RK udah kamu stop, nggak usah berbusa di situ. Kamu mau bikin framingan apapun, saya nggak takut ya, karena saya berdiri di atas kejujuran. Apa yang saya omong ini jujur, ya.
Kamu di keluarga kamu aja dibuang kok karena kelakuan kamu barbar, gak jelas. Orang tua kamu aja kamu lawan kok. Rosi ceritakan itu dong. Orang tua kamu aja angkat tangan sama kamu, ya. Rosi ceritakan yang itu dong. Ceritakan yang dia bilang sama kami itu bahwa cengkeraman itu adalah karena kamu kesurupan. Nih ya guys, saya itu diseret-seret sama RK di halaman rumah tuh jam 1 malam. Ya, jam 1 malam diseret-seret karena malam itu saya habis dari rumahnya Priska. Bahwasannya dia selama ini masih berhubungan dengan Priska. Jadi saya bilang sama si RK, kenapa kamu tipu saya lagi? Kamu bilang udah putus, nyatanya kalian masih berhubungan. Ya udah, namanya orang udah kebongkar kebusukannya, mungkin panik ya. Dan saya sebagai seorang istri, jujur saya emosi. Saya maki dia, saya hina dia. Kamu bicara masalah agama di sosial media, tapi akhlak kamu juga nggak lebih bagus dari binatang. Saya punya peliharaan kucing di rumah saya. Kucing saya aja, saya kasih makan, dia masih tahu berterima kasih loh. Keluarga ya, saya rasa ya, karena every time dia sakit dia ngeluh, every time dia something happen dia ngeluh, kami tetap mengulurkan tangan baik dengan dengan spiritual kita, dengan nasihat maupun dengan sesuatu yang dia butuhkan, itu selalu kami turun tangan. Ya, itu karena kasih. Ingat, itu bukan karena pamrih, karena apa, itu karena kasih. Namun aku mau jelasin bahwa RK, aku mau peringatkanmu sekali lagi, janganlah engkau bertindak begitu kepada spender kamu. Bukan saya aja, saya tahu banyak seperti istrinya yang ngomong ya, saya sangat sedih. Saya harap kamu jangan hidup dalam kepalsuan, hidup dijerat dalam dosa. Begitu itu tidak ada ketenangan, tidak ada gimana. Dia tidak menggambarkan wujud seorang Yesus yang penuh kasih. Bagaimana dia bisa mewartakan kasih? Bagaimana dia bisa mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus, sedangkan di balik itu dia berbohong, dia mengkhianati banyak orang, dia mengfitnah, dia bermutar kabar itu. Sebenarnya dia tidak pantas untuk naik lagi di live begitu ya, karena kita live itu sebagai apologet bukan di dalam kepalsuan, tetapi kita mewartakan adalah kabar kasih Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini, bagaimana kita mengasihi Yesus sama, betul nggak? Nah, hal ini saya mohon semua penonton, siapapun yang mendengar hal ini, jangan terlibat. Jangan mensupport RK dengan dalam keadaan kegelapan. Kita boleh support dia untuk membawa dia kembali ke dalam kehidupan yang terang, ke dalam kehidupan yang benar-benar realita, mana sakit, mana yang benar, mana tidak. Jadi siapapun ya teman-teman, saudara-saudara kasih semuanya. Jadi bawalah RK di dalam, ambillah Eka seperti dia sekarang di dalam pergumulan, dia di dalam kehidupan seperti dia cemplung ke lumpur. Semakin dia berontak, semakin dia di dalam. Jadi kita alangkah baiknya adalah menarik dia naik. Jadi tidak support dia dalam keadaan untuk dia lebih tenggelam, tapi supportlah dia untuk mengambil dia naik di hadirat Tuhan, supaya dia bisa bertobat, supaya dia bisa sadar begitu dan berguna bagi orang banyak. Ya teman-teman, saya mohon maaf sebenarnya bila mana ada kata-kataku yang tak pantas, saya mohon maaf. Sebenarnya saya tidak perlu untuk ngomong hal ini, bagi saya sih berontak ya, tak perlu untuk ngomongan, tapi saran beberapa teman, sahabatku, saudaraku, anakku, bahwa gak apa-apa ngomong supaya lebih jelas, karena sometimes orang hanya mendengar sepihak dari RK. Tetapi benar sekali lagi kepada RK yang kami kasihi, supaya RK tolong engkau mendengar hal ini, engkau jangan marah, engkau sadari malam ini, engkau coba pelan-pelan datang di hadirat Allah, kamu berlutut, kamu berdoa, kamu coba minta pengampunan. Sorry.
Kak Rose, sorry, aku nggak bisa lama-lama. Sorry, Kak Rose, aku abis ini mau tidur, tapi boleh nggak minta tolong jadi moderator ya, Teh Rose? Aduh, gimana caranya Bang Joseph? Arahkan ke moderator aja biar nanti di Halo. apa yang komen-komen di bawah. Aja klik namanya Joseph, nanti ada titik 3. Titik 3 itu diklik, terus ada tambahan moderator. Scroll ke bawah, tambahan moderator. Nah, sudah klik moderator, tambahkan moderator. Centang semuanya menjadi hijau. Centang semua menjadi hijau. Aduh, sabar Min, Adiknya- sabar Min, sabar. adiknya nggak ada Aku yang klik Joseph, namanya, Joseph. sabar Kan Uno. Aku klik namanya RK, namanya Bang Joseph. Nah, Terus titik 3 pojok atas kanan. titik out, oke. Ada tulisannya moderator, situ menambahkan moderator. Nggak ada. Di bawah, di scroll, di Ada. scroll. Di scroll ke bawah, scroll. Palsuan begitu saja. Masih semuanya Rosi tetap kuat, kami tetap hanya bisa berbuat dengan Putus-putus Cece suaranya. dukung doa. Ya, gini ya. Kami di sini bukan menghakimi. Sekali lagi ya, kita di sini bukan menghakimi dan tidak ada Katolik yang terpisah dua. Emangnya siapa dia? Hah? Siapa dia? Paus. Jadi ada 2 paus, begitu maksud kalian? Enggak lah, dia bukan siapa-siapa. Tanpa dia pun juga gereja Katolik masih tetap berdiri. Tanpa dia pun juga gereja Katolik masih tetap bisa diwartakan di seluruh dunia. Who is he? Siapa dia? Ya, dia bukan siapa-siapa, ya. Gereja Katolik akan terus berjalan tanpa dia. Begitu loh. Ini bukan soal menghakimi atau tidak. Ini soal bagaimana kalian tuh menegur. Kalian tuh jangan sok bilang jangan menghakimi, kalian saja tidak bisa menegur dia. Ketika kalian sudah tahu hal yang seperti ini, coba kalian datangin dia, tegur dia. Ya. Tegur dia. Bro, berhentilah dulu live, bro. Selesaikan dulu masalahmu, bro. Pulang dulu ke Maumere, bro. Selesaikan masalahmu sama istrimu, bro. Di hadapan gereja dan Romo, bro. Begitu seharusnya. Seharusnya sikap kalian itu seperti itu ketika sudah dengar ini. Jangan curhat di bawah dengan mengatakan, ya jangan menghakimi. Loh? Timbang kau cuma bilang jangan menghakimi, lebih baik kalian tegur dia. Tegur dia. Suruh dia jangan dulu live, selesaikan dulu masalahnya. Itu lebih penting. Gitu loh. Itu lebih penting. Karena apa? Karena dengan cara ini dia itu selalu menjual kesedihan dia, menjual permasalahan hidupnya dengan orang-orang. Ini yang saya mau cut itu di situ. Kenapa? Karena dia sudah hubungin orang-orang dan bilang saya tidak punya duit, istri saya memangkas semua pendapatan saya. Asal kalian tahu dia masih bisa hahaha di belakang mengatakan saya itu sudah ada duit juga dari YouTube, dapat juga dari ini. Dan kalian dengan bangganya masih mendukung dia, gitu loh. Bisa nggak bisa? Bukan soal ajarannya yang salah. Kita nggak ngomong ajaran. Siapa yang bilang ajaran dia salah? Kita ngomong dia secara pribadi apa? Selesaikan masalah. Berkali-kali nggak selesaikan masalah. Sampai bilang kami apa? Bilang kami pengkhianat, penjilat, terus apa lagi tuh? Iblis loh. Udah dibilang berkali-kali di belakang, selesaikan masalahmu, bro. Jangan Iblis, dulu. Bro. setan. Iya. Iblis, setan. Menusuk Itu yang dari dibilang. belakang. Kalian yang nggak tahu apa-apa, yang kami itu selalu ditelepon, diteror setiap hari. Dia nelponin saya setiap hari. Untuk apa coba? Begitu loh. Gak usah suruh-suruh saya untuk liatin foto Bunda Maria ini. Bunda Maria pun juga kalau mau gampar dia mungkin pasti akan digampar itu. Anak kurang ajar kok. Begitu loh. Nah, satu lagi gini Mina, aku mau lurusin kan. RK kan barusan kan aku dengar katanya kan, aku juga pengen punya keturunan, kata dia gitu. Dia bilang kan tadi, oh mereka sudah masuk jebakan saya. Dia bilang gitu kan barusan kan. Jadi RK ini kan ngeributin keturunan dari aku ya. Nah, saya sudah berupaya untuk
untuk hal ini ya, mempunyai keturunan. Dan RK sendiri yang mengantar saya ke dokter kandungan bahwa saya dinyatakan saya tidak ada masalah. Ya, supaya ini pasti RK udah enlap dan pasti dia dengar. Karena barusan dia bilang saya juga pengen punya keturunan. Jadi tadi saya simak dengan kata Mami Tabita. Yang dia bilang apa tadi Mami itu? RK bilang mau punya keturunan dari saya. Saya dinyatakan baik-baik saja oleh dokter kandungan. Bahkan dokter kandungan sendiri yang meminta kepada RK supaya periksa juga. Tapi apa RK bilang? Saya baik-baik aja, subjektifnya dia. Kalau saya jelas, hasil saya keluar dari dokter kandungan berupa apa tuh kayak USG gitu, apa sih namanya? Mina kalau hasil apa tuh? USG ya? Kok USG? Ya hasil lab lah, hasil labnya keluar bahwa saya nyatakan baik-baik sama dokter kandungan dan RK yang disuruh untuk periksa, tapi dia tidak mau. Ya, jadi kalau dia meributkan masalah keturunan dari saya, keturunan kamu aja, darah daging kamu aja kamu buang kok. Ya, istri kamu aja yang pertama lagi hamil kamu tinggalin kok. Banyak bicara kamu. Gak usah. Jadi ini kalau misalnya CRK sebentar mau bikin framingan lagi, data akuratnya dari saya semua. Gak usah. Saya udah terbukti kok saya punya anak 3 kok. Udah guys, ini kalau udah mandi basah sekalian, ngapain? Emang kamu bawa anduk, Rosi? Basah sekalian. Bawa C. Jadi saya udah bilang, dia akan berbohong di atas kebohongan yang satu, di atas kebohongan yang satu. Kenapa saya bilang RK belum bercerai dari istri pertamanya? Karena saat itu si istrinya ini telepon mertua saya. Bahkan istrinya itu maki-maki saya. Katanya apa? Kamu hidup dengan suami saya. Loh, saya bilang bukannya udah cerai? Saya belum bercerai dengan RK. Saya ditipu, ya. Jadi RK udah kamu stop, nggak usah berbusa di situ. Kamu mau bikin framingan apapun, saya nggak takut, ya. Karena saya berdiri di atas kejujuran. Apa yang saya omong ini jujur, ya. Kamu di keluarga kamu aja dibuang kok karena kamu kelakuan kamu barbar, nggak jelas. Orang tua kamu aja kamu lawan kok. Rosi, ceritakan itu dong. Orang tua kamu aja angkat tangan sama kamu, ya. Rosi, ceritakan yang itu dong. Ceritakan yang dia bilang sama kami itu bahwa cengkraman itu adalah karena kamu kesurupan. Nih ya guys, saya itu diseret-seret sama RK di halaman rumah tuh jam 1 malam. Ya. Jam 1 malam diseret-seret karena malam itu saya habis dari rumahnya Priska. Bahwasannya dia selama ini masih berhubungan dengan Priska. Jadi saya bilang sama si RK, kenapa kamu tipu saya lagi? Kamu bilang udah putus, nyatanya kalian masih berhubungan. Ya udah, namanya orang udah kebongkar kebusukannya, mungkin panik ya. Dan saya sebagai seorang istri, jujur saya emosi. Saya maki dia, saya hina dia. Kamu bicara masalah agama di sosial media, tapi akhlak kamu juga nggak lebih bagus dari binatang. Saya punya peliharaan kucing di rumah saya. Kucing saya aja, saya kasih makan, dia masih tahu berterima kasih loh. Iya, banyak data yang terungkap teman-teman ya. Yang pertama, dia masih punya istri. Dulu nikah secara Protestan, belum cerai. Ya, dan mereka menikah secara Katolik sehingga bisa dibilang Katolik ini kecolongan. Katoliknya kecolongan teman-teman. Mereka kan nggak tahu, nggak ada datanya soalnya. Ya, nggak ada datanya kalau dia sudah pernah nikah. Karena data pernikahannya itu ada di Protestan. Dan di Protestan pun setahu saya teman-teman, setiap gereja itu nggak sinkron. Ya, misalnya kamu nikah di gereja A, nanti besok kamu menikah lagi di gereja B, itu masih bisa. Masih bisa teman-teman, karena mereka nggak punya datanya. Dan inilah yang dimainkan oleh si RK ini. Dimainkan oleh RK ya. Terus Minayong sendiri sudah kesal juga dengan RK. Pantesan beberapa hari terakhir ini status dia kok kayak nyindir RK gitu kan. Dia bilang ada yang selingkuhannya begini. Udah sampai menghamili seorang wanita di Bandung gitu kan. Saya mikir siapa ini kan. Ini RK, tapi Minayong kan satu kubu sama RK. Kok tiba-tiba gini? Rupanya sudah kesal juga teman-teman ya. Karena sudah tidak bisa dinasihati.
Terus Rossi sendiri dituduh tidak bisa memberikan keturunan, sehingga RK memilih selingkuh. Jadi dia pengen punya keturunan. Ya, RK ternyata teman-teman, dia adalah suami orang, dimana dulu istri pertamanya dia tinggal saat lagi hamil. Ya, istri pertamanya dia tinggal saat lagi hamil, dan nampaknya itu kalau nggak di Bandung, di NTT, karena istri pertamanya setelah kita telusuri ya, ini nggak tahu benar atau tidak, belum A1, jadi belum saya sampaikan. Istrinya itu setelah hamil dan pisah dengan RK, dia kembali ke kampung halamannya di Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara. Jadi, itu nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, jadi dia sebenarnya punya anak, tapi karena dia tinggalkan istri pertama, dan istri pertama sudah pindah kota, sehingga RK tidak bisa berjumpa dengan anaknya, tidak pernah komunikasi, ya sudah, dianggap tidak ada anak. Ya, dia anggap udahlah nggak ada anak gitu kan, karena nggak pernah komunikasi juga, nggak dikasih komunikasi. Kalau dia mau ketemu anaknya, dia harus keluar modal lah ke Tapanuli sana ya. Ke Tapanuli juga bukan hal yang gampang gitu kan, apalagi kamu nggak tahu di mana lokasinya. Ya, dia mau sama siapa, nggak ada yang temani dan sebagainya. Dia sendiri pingin punya anak, karena Rossi ternyata selama ini kan ngomong dia punya 3 anak. Ya, jadi kemarin tuh saya sempat bingung teman-teman, karena waktu kita tanya sama RK lu punya anak nggak? Nggak ada, dia bilang. Ya, RK bilang dia nggak punya anak, tapi Rossi bilang dia punya 3 anak. Sehingga saya kadang-kadang bingung dalam buat konten gini ya, dalam buat video. Saya bilang, nggak ada anak mereka gitu kan, nggak ada anak. Jadi RK ya gampang aja pisah gitu. Tapi Rossi bilang dia ada anak 3. Jadi yang mana yang benar? Ternyata ya, Rossi ini janda teman-teman. Jadi Rossi ini janda, punya 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Ya, jadi dia janda menikah dengan RK. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa ternyata yang mengatakan tidak boleh cerai itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Ya, jadi ajaran yang mengatakan tidak boleh cerai itu hanyalah ajaran angan-angan belaka yang tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Oh, tapi ada yang nggak cerai, banyak nggak cerai, betul. Tapi yang namanya ajaran tentu saja harus semua teman-teman. Nggak bisa ajaran itu ya yang bisa lakukan cuma ini. No. Ya, jadi jelas teman-teman. Ini nggak sesuai dengan manusia. Ajaran ini nggak sesuai. Karena banyak orang sampai mati disiksa gara-gara berpegang, oh nggak boleh cerai, agama nggak kasih cerai. Terakhir mati istrinya dipukulin. Hidup sekali teman-teman. Raihlah kebahagiaan. Kalau memang udah nggak cocok, jangan dipaksain ya. Sayang, sia-sia waktu kalian. Ada orang gitu, dia sama pasangannya tuh udah rasa nggak cocok nih. Tapi karena agama melarang dia cerai, dia pertahankan sampai tua, dan di hari tua baru menyesal. Ya, karena dia menjalani hari-harinya hidupnya itu dengan rasa sakit, ya, rasa kesal, rasa benci gitu kan, sampai tua teman-teman. Ngapain gitu? Ya, untuk apa? Memendam rasa seperti itu gitu. Hidup sekali teman-teman, bahagialah, ya, bahagialah. Ya, jangan hidup dalam penyesalan. Oke? Terus Rossi sendiri tidak terima dikatakan bahwa dia bermasalah, karena terbukti setelah ke dokter pun hasil pemeriksaan dokter dia aman, dia bagus, ya, dia subur, dan terbukti dia punya anak 3. Sedangkan RK memang dari istri pertama ada kehamilan yang terjadi. Ya, ada kehamilan yang terjadi. Tapi sekali lagi, RK tidak mau periksa. Bisa jadi dulu subur, tiba-tiba ada masalah gitu kan. Ada masalah sehingga jadi tidak subur. Atau yang kedua, bisa jadi kandungan yang ada di istri pertama bukan anak dia, anak orang lain gitu kan, anak orang lain. Bisa jadi juga kan, jadi banyak kemungkinan. Tapi dia nggak mau periksa ke dokter, sehingga ya sekali lagi, siapa yang tidak subur di sini? Ya, siapa yang tidak subur? Dan apakah dengan ada anak itu membuat RK tidak seperti ini? Saya ragu juga. Buktinya istri pertama bisa dia tinggal saat hamil. Bisa jadi Rossi saat hamil juga ditinggal. Ya. Jadi jangan berpikir kalau ada anak maka ini bisa jadi lem untuk hubungan suami istri. Belum tentu teman-teman. Ya, jadi ada orang berpikir, tunggu ada anak, nanti mana tahu pasangan saya berubah gitu ya. Nah, saya sering dengar itu. Si perempuan mikir kalau nanti ada anak bisa jadi berubah lakinya ya. Ya berubah kalau nggak tambah parah. Salah-salah tambah parah apa nggak kacau. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati. Terus dia jam 1 malam pernah diseret di halaman seperti binatang gara-gara membongkar perselingkuhan ya, yang dilakukan oleh RK ini. Dan inilah yang disayangkan oleh Rossi gitu. Dia nggak nyangka suaminya nih kalau ngomong firman luar biasa.
Kalau ngomong agama luar biasa, berani berdebat, berani ngomong, tapi ternyata semua hanyalah teori, teman-teman. Ya, kacau sekali. Saya jujur, teman-teman ya. Saya kalau disuruh debat agama sekarang, saya tuh agak malas. Kenapa? Karena saya merasa tuh terbebani. Jujur, teman-teman. Ya. Saya takut kalau saya salah-salah nanti Islam yang kena. Islam yang kena. Itulah saya memilih agak menghindari debat-debat sekarang. Saya menghindari, apalagi debat yang terlalu dalam. Kalau masih pinggiran-pinggiran masih oke lah. Karena ekspektasi dari penonton itu pingin apologet Islam itu ya orang yang lurus gitu, orang yang benar. Dan apa kita bisa memenuhi ekspektasi itu? Ini yang kita takutkan. Tanggung jawabnya itu berat, teman-teman. Ya, jangan sampai nanti kayak mereka gitu kan, ngomong firman Tuhan tapi kelakuan nggak benar, kasar dan sebagainya. Aduh, dosanya luar biasa loh, teman-teman. Kita ngomong tentang agama tapi kelakuan kita cabul, kelakuan kita nggak benar, saya yakin dosanya itu berkali-kali lipat. Nggak akan dosa kita itu seperti orang awam gitu. Ya, itu pasti lebih besar, hitungannya pasti lebih besar, timbangannya akan lebih berat ke kita. Karena kita ngomong firman Tuhan, kita ngomong tentang agama tapi akhlak kita nggak beres. Ini yang bahaya. Itulah pastikan dulu dirimu benar sebelum kamu terjun di dunia apologet ini. Kalau kamu belum beres dengan masa lalu, ya, belum settle, jangan, teman-teman, bahaya sekali. Ya. Dan terjadi kayak RK gini kan, RK, Rudy Iskariot, Edis, ya, ini kan terbongkar semua akhirnya kebusukan-kebusukan mereka. Kenapa? Karena belum beres dan nggak pantas memang sebenarnya, nggak pantas gitu untuk ngomong agama tapi kelakuan seperti itu. Apa memang udah nggak ada lagi gitu orang yang lebih pantas sehingga munculnya kalian? Ya. Ini sama saat saya tanya dengan teman-teman Kristen saat diskusi ya. Apa nggak ada lagi orang yang lebih bagus dari seorang Paulus, ya, si Saulus ini, sehingga dia yang dipilih oleh Tuhan kalian? Apa nggak ada lagi orang yang lurus, hidupnya benar, ya, selama ini dari kecil dia selalu menjaga lisannya, ngomongnya bagus, dosanya dia jauhi, sehingga yang dipilih dari orang berdosa. Oh, itu untuk menunjukkan bahwa orang berdosa pun bisa dipilih. Oke, orang berdosa bisa dipilih Tuhan untuk bertobat, tapi nggak langsung jadi pemimpin tertinggi juga gitu kan. Ya. Sekarang logika lah, teman-teman. Kalian kalau dikasih untuk memilih yang kepala cabang atau direktur, yang kalian pilih, ya, seorang yang ngaku baru bertobat atau yang dari dulu reputasinya bagus? Pasti kita pilih yang dari dulu reputasinya bagus. Ya, tanpa mengesampingkan orang yang bertobat. Yang orang bertobat mungkin kita pilih juga, tapi jadi asisten, jadi supervisor, jadi seseorang, kita kasih kesempatan. Tapi nggak jadi pucuk pimpinan. Ini yang teman-teman harus tahu. Tapi kan di sebelah, adalah malas kita, nanti terlalu dalam, emosi mereka lagi kan, ngamuk-ngamuk ke kita. Apalagi ini udah terbongkar gini, biasanya udah ngamuk duluan, udah kejang mereka, udah nggak terima. Waduh, RK udah mempermalukan kekristenan gitu. Ya mau gimana? Ya, kecanggihan internet ini membongkar semua ajaran kok, teman-teman. Jangankan ajaran, pribadinya terbongkar semua. Ya, pribadinya juga terbongkar. RK sendiri sekarang mengeluh jadi nggak bisa dapat duit, sehingga banyak playing victim ya, mengatakan bahwa istrinya ini sudah menghancurkan karir yang dia bangun, reputasi yang dia bangun gitu. Ya, reputasi fiktif mau gimana gitu. Anda bangun reputasi dari sesuatu yang fana. Itu sama saja Anda bikin fondasi itu ya dari pasir doang gitu, nggak ada semennya. Hanya masalah waktu sebelum ambruk kok. Ya. Itu udah pasti RK. Itulah, bertobat dulu. Semua tergantung dari sikap diri Anda. Saya udah bilang dari bulan lalu ya, kalau dia memilih ya sudah, datangi Rossi, ya, tanya mau gimana. Oke, kalau memang harus cerai, datangi gereja. Pengakuan dosa, bereskan semua, baru Anda mulai berapologet lagi, orang mungkin akan respect. Ya, Anda selesaikan tanggung jawab Anda, misalnya dari penghasilan Anda sawer, ya, dari YouTube Anda atau dari TikTok Anda ini bisa dapat sekian, Anda kasih ke istri Anda berapa persen gitu kan, orang akan respect. Yakinlah, orang akan respect laki-laki yang berani bertanggung jawab seperti itu. Jangan seperti ini, bencong sekali saya bilang. Bencong sekali, Anda biarkan istri Anda. Ya. Terus Anda bilang sekarang Anda nggak ada duit untuk makan, nggak ada ini. Jadi istri Anda dari mana duit untuk makan? Dia saking nggak ada duitnya kan terpaksa balik ke Bandung, betul nggak? Kenapa dia kembali ke Bandung? Supaya dia bisa hidup, supaya bisa survive. Ya. Karena jelek-jelek di Bandung masih ada keluarganya, dia kasih makan.
Dan kita dapat informasi juga, rupanya 3 anak Rossi sebelumnya itu bukan tinggal sama dia. Itulah selama ini di studio dia yang dia bangun dari hasil donasi tersebut, nggak pernah kelihatan jejak anak-anak. Ya, ternyata Rossi Raja Guguk menaruh anak-anaknya itu di orang tuanya. Itulah kenapa dia ke Bandung, supaya udahlah kembali ke anak-anaknya saja, karena RK nggak jelas. RK nggak jelas, teman-teman. Ya, itu yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi, inilah polikardus-polikardus tersebut. Apakah teman-teman Kristen mau agama Kristen diwakili oleh orang-orang seperti ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah begini ajaran Kristen? Saya rasa enggak. Ya, saya rasa enggak, teman-teman. Ini adalah penghinaan yang sangat besar untuk agama Kristen, dan sudah saatnya orang-orang Kristen speak up dan melawan para polikardus-polikardus ini. Berhentilah mendukung mereka, teman-teman, karena yang mereka pikirkan itu hanyalah kepentingan mereka sendiri. Uang kalian dipakai untuk selingkuh, duit kalian dipakai untuk beli mobil, uang donasi kalian dipakai untuk memperkaya diri, untuk jalan-jalan ya. Yuli jalan-jalan, selingkuh gitu kan. Apa itu, teman-teman? Ya. Pak Bom, Rudi Iskariot, hancur. Ya suruhlah mereka kerja. Kalau donatur Kristen tuh kaya, ya kasihlah peluang kerja buat apologet-apologetnya, ya, suruh mereka kerja benaran. Saya saja, teman-teman, ya, saya tuh berharap sekali ada dari penonton saya gitu kan, misalnya pabrik apa gitu, tawari, Julius mau nggak jualan barang saya, nih gini, ya dengan harga yang bagus lah ya, yang bisa kita untung. Itu saya bersyukur sekali gitu. Cuma masalahnya nggak ada di sini ya, saya juga bingung nih, penonton saya kok hilang semua. Oke, mungkin teman-teman sekali lagi kita jualan produk kita sendiri aja. Nah, ini madu dari kita sendiri ya, ini buatan saya, bukan buatan saya, buatan madu ya, buatan lebah. Ini madu hutan Aceh. Ini kita ada gula aren dan ada kopi juga ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah membeli produk-produk kita. Link pembelian ada di deskripsi, silakan dibeli atau melalui nomor WhatsApp yang tertera. Kita jual dengan harga yang sangat terjangkau juga. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.